Allah lembutkan hati mereka. Insya Allah kita bisa kumpul sama-sama wudhu untuk sholat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, ntar saya bantar kalau bisa kita bisa mulai. Bisa mulai, Ustaz. Barakallah. Baik. Saya buka dulu pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki, kesehatan dan iman Islam. Nah, iman Islam yang harus patut kita syukuri. Nanti bagaimana kita bisa mendengar dari Ustadz Ahmad Kainama tentang iman Islam ini. Jadi beliau, kalau saya baca, saya lihat di YouTube, sangat bersyukur ketika menemukan Islam sebagai jalan hidup ya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta saudara dan para sahabat. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dengan Ustadz Ahmad Kainama. Beliau adalah dulunya mantan pendeta, pendidikan formal S1, S2, S3. Itu juga pendidikan Kristiani, artinya tentang Injil, tentang pendidikan Kristen. Baik itu di dalam negeri, di Indonesia, di Belanda, kemudian di Israel. Beliau mendalami tentang Kristiani. Bagaimana hidayah itu sampai kepada beliau, kita akan dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini semakin mempertebal iman kita. Ini kan kecil. Insya Allah ya, mudah-mudahan semakin mempertebal iman kita. Kita belajar dari Ustadz Ahmad Kainama yang telah hijrah gitu ya, sebelumnya beragama lain gitu ya. Baik, mungkin Pak Yudi, Bu Rina ada yang mau disampaikan dulu? Ya, saya udah telat, langsung aja. Ya, Ustaz, ini Ustaz. Nah. Mengejar Ustaz ini susah nih, Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai Ustaz, ini ada Bu Amin Luati, beliau Bupati, Pak Abu Atwasikal adalah Bupati Maluku Tengah. Hai. Itu ada Bu Amin Luati. Waalaikumsalam. Kenapa saya kalau dengar nama ini saya mau nangis? Ya Allah. Ya Allah, sehat kah di sana-sana semua? Alhamdulillah Ustaz, sehat semuanya. Aku cinta semua di sana ya Allah. Amin, insya Allah Ustaz. Aduh, bisa nangis gua nih, bisa nangis ya Allah. Oke. Ya, bisa langsung Pak Yudi. Ya. Langsung kita langsung aja. Ya. Ya, tolong yang lainnya di mute. Yang lain di mute ya, tolong ya. Iya. Aduh. Ya. Ibu Desnawati Mukhtar. Udah di mute. Ya, baik. Nah, Ustaz Thayyib. Ya Mu'alim. Sebelum saya mulai, mungkin saya ada permohonan minta tolong kepada para ustadz dan ustazahku di kajian malam ini. Pada saat biasanya saya memberikan paparan, itu saya sering kali ngomong untuk minta tolong jika bisa ditampilkan, misalnya buka Google gitu, Ustadz. Apakah ini bisa dibantu untuk? Bisa. Apa? Alhamdulillah. Tidak merepotkan ya Ustadzku? Tidak, insya Allah. Ya. Barakallah. Baik. Sudah bisa dimulai ya Ustadz, ya Mu'alim? Insya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika lahumul muflihun. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur, hormat serta sembah, kemuliaan hanya layak diberikan kepada satu dan tiada yang lain, hanya satu. Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya termasuk kita manusia. Segala pujian, hormat, salawat kiranya tercurah bagi satu-satunya manusia yang sempurna yang dijadikan sebagai panutan dan contoh hidup dan setelah hidup. Sekali lagi, panutan dan contoh hidup dan setelah hidup. Tiada yang sesempurna beliau. Baik dalam kehidupan 3 dimensional, 3 dimensi. Kehidupan sebagai makhluk yang berselimutkan flesh and blood and bones. Manusia yang ada tulang, darah dan daging serta segala macam instrumen. Dialah satu-satunya. Rahmatan lil alamin. Khataman nabiyyin. Rasulullah. Habibullah. Wa nabiyullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, senang sekali bisa kumpul dengan para dosenku ini. Para dosenku, para tuan guruku, para mualimku ini. Jadi hari ini sebetulnya saya tidak tausiah. Jadi saya hari ini hanya memberikan pemaparan tentang Ini ada gambarnya, Mah. tentang kehidupan dari seorang laki-laki Ambon yang mendapatkan berkah kasih sayang Allah untuk bisa lidah dan bibirnya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berangkat dari rasa gamang, rasa seperti tidak berdiri di atas dasar yang kuat terhadap iman agamanya. Maka laki-laki ini nih, Kainama ini yang tidak, tadi di depan ustadku memperkenalkan aku dengan, wah ini pernah sekolah teologi, dia seorang pendeta. Sekarang ini dengan segala rasa hormat dan rasa permohonan maaf, setelah melalui waktu serta saat-saat saya sebagai seorang yang beragama, beriman Islam, saya sepertinya agak jadi nggak ada rasa, ibarat orang Jakarta bilang udah nggak ada rasa, yang gelar-gelar serta yang dulu-dulu saya itu tidak ada rasanya lagi. Yang saya rasakan adalah begitu indah dan manis dan luar biasanya cinta Allah kepadaku.
tuntunan Rasulullah Muhammad SAW melalui hadis-hadis dan sunnahnya kepada Ambon ini. Itu lebih daripada segala cerita-cerita saya yang dulu-dulu. Saya nggak pedulikan lagi. Bahkan saya nggak pernah nonton YouTube, tapi di saudara di Mu'alaf Center dan di Mu'alaf Masjid Agung Sunda Kelapa, Paguyuban, Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat itu seringkali menunjukkan kepada saya, Ustadz, ini ada di YouTube nih, maki-maki Ustadz, katanya pembohong, gereja tidak pernah menyekolahkan Ustadz, Ustadz tidak pernah jadi pendeta, Ustadz tidak pernah sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, di Menteng situ proklamasi, Ustadz dibilang penipu, pembohong. Saya bilang ya biarkan saja. Karena itu bukan kebutuhan saya. Kebutuhan saya sekarang ini ketika saya telah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebutuhan saya yang paling saya rasakan, kebutuhan primer saya adalah Allah melihat ini Ambon di Kainama. Dengan Allah melihat aku saja itu sudah lebih daripada cukup. Dan hari ini, Kainama ini, di hadapan Tuan dan Puan Guru, malam ini, ingin menyampaikan hal-hal yang membuat Kainama ini merasa dipilih Allah dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tidak memutuskan untuk menjadi Islam. Saya tidak pernah memilih Islam sebagai agama saya. Islam yang memilih saya untuk menjadi umatnya, untuk menjadi jamaah. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman formal, sekali lagi dengan segala rasa hormat. Segala rasa hormat. Ini bukan untuk menjelek-jelekkan agamaku yang dulu, para ahli teologi, para pendeta, saudaraku jemaah Kristen dan Katolik, dimanapun Anda berada, Saya ingin sebetulnya acara ini, live ini juga kalau mungkin, acara ini direcord dan disebarkan sebanyak-banyaknya. Kainama berbicara dimanapun, selalu dalam tatanan pemberian bukti bahwa Kainama menghormati sampai detik ini. Sampai detik ini Kainama menghormati, cinta dan sayang kepada semua para ahli teologi, para pelayan gereja, para pengerja, para pelayan firman, para majelis jemaat gereja, penatua, diaken dimanapun berada, Kristen dan Katolik, para romo, para bruder, para pastor, para pendeta, para majelis gereja sinodal, Dewan Gereja Indonesia, di Maui, sangat aku hormat, aku sayang, aku cinta. Ini bukan tentang menjelek-jelekan atau menjatuhkan atau menyerang iman serta ayat-ayat suci dari saudara kita Kristen dan Katolik. Sekali lagi, Kainama tidak menyerang, tidak menghina, tidak menjelek-jelekan isi kitab suci serta iman Kristen dan Katolik, tapi ini adalah kesaksian. This is my witness. This is my testimony. This is not about the differences between two religion. Enggak. Ini adalah kesaksianku. Sebagaimana ada orang murtad dari Islam jadi Kristen atau Katolik, mereka berdiri. Ada apa? Oke, baik. Sebagaimana ada murtadin atau orang yang murtad dari Islam lalu menjadi jemaah Kristen dan Katolik, berdiri di depan mimbar, di atas mimbar di depan gereja jemaat, mereka dengan tanpa dasar, tanpa pengetahuan formal yang valid tentang Islam, lalu mulai menyerang dan menjelek-jelekkan Islam dan bahkan menjelek-jelekkan nabiku, cintaku Rasulullah Muhammad SAW, dan orang Kristen gak pernah protes, orang Katolik gak pernah protes. Tapi ketika aku bicara kesaksian dibilangnya menyerang. No, tidak. Hari ini aku bilang I love you all, I give a huge respect for you all, my brother and sister, my elders, Christian and Catholic. Sekali lagi, aku hormat, aku sayang. Bergerak dari satu saat di mana aku belajar
Bible. Belajar Bible. Pada suatu kali saya punya kesempatan untuk belajar Tanakh, Ustadz. Namanya Tanakh. TNKH. TNKH ini adalah satu kitab yang berisi 3 bagian kitab suci. Namanya Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ini bahasa Ibrani. Tanakh adalah kitab suci. Berbahasa Ibrani, kitab tertua di bumi ini, Tanakh, yang terdiri dari 3 bagian. Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah, Taurat. Nevi'im, artinya kitab para nabi, baik nabi besar maupun nabi kecil, major and minor prophets. Lalu yang ketiga adalah Ketuvim. Ketuvim, dari kata ketub, atau bahasa Arabnya katab, tulisan. Ketuvim ini adalah kitab-kitab pujian yang ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam, atau dikenal dengan Raja The King David, dan Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika saya baca, saya mencari tafsir atau pemahaman tentang apa yang saya pelajari itu kepada sumber-sumber yang valid. Sumber-sumber yang valid, yaitu pertama, para pendeta senior, para pelayan senior, para majelis gereja senior, dan juga sumber-sumber dari sekolah tinggi teologi yang saya tidak bisa sebutkan namanya, karena saya sudah di-ban. Sumber-sumber ini, mohon maaf, pada saat itu beberapa tahun yang lalu itu, justru membuat saya makin pusing, Ustaz. Bukannya saya makin jelas, saya makin pusing. Karena saya nggak ngerti gitu. Tafsir serta penjelasan mereka justru bikin saya makin pusing. Contoh, Ustaz. Contoh saja. Contoh sekali, Ustaz boleh mulai buka ininya. Mulai apa? Ya. Internet ya. Google aja. Okay. Google lalu ketik di situ. Ketik ulangan spasi 5 tanda bagi 7. Ulangan spasi 5 tanda bagi 7. Boleh ditampilkan, Ustaz? Iya, sebentar. Iya. Boleh ditampilkan. Ini langsung karena saya dari Ambon, mohon maaf ya Ustaz ya. Saya kurang bagus kalau untuk pembukaan dengan bunga-bunga, dengan bahasa frame yang saya ini biasa. Yang inilah sebabnya kenapa orang Ambon jadi banyak debt collector, karena langsung pum begitu. Ya. Baik, ini dia. Ini saja. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Wah, ini sedikit, Ustaz. Tapi ini valid sekali karena ayat ini ditulis kurang lebih antara 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Sekali lagi, ayat ini ditulis 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Wow, ini ayat yang sangat mahal, Ustaz. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika saya baca ini, kondisi saya, Kainama, adalah percaya bahwa ada 3 Allah yang adalah satu. Jadi sekali lagi, pada saat saya membaca ini, saya adalah seorang yang percaya bahwa ada 3 Allah di dalam satu Allah. Namanya Trinitas. Ada 3 person Tuhan di dalam satu Tuhan. Ketika saya baca ini, saya bingung. Ini apa nih? Ya, Ustadz boleh buka yang baru, lalu ketiknya begini, Ustadz. Ketiknya begini. Deuteronomi pakai Y. Deuteronomi pakai Y ya. Spasi 5. Ya. Spasi in Hebrew. Dalam bahasa aslinya. In Hebrew. Ya, klik. Ya. Udah, klik. Nah, nanti yang Mekon Mamre itu diklik. Ya. Klik. Udah. Ya. Ya. Udah. Nah, scroll ke bawah, cari yang tadi 7 itu, Ustaz.
Nah, ini Oke. saya baca ya. Ini bahasa Inggrisnya di sebelah kanan. Then thou shalt not make unto thee a graven image. Udah ya. Nomor 6-nya. Itu angka 6. Tadi kita baca kitab ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu pasal 5 ayat 7. Sedangkan di bahasa aslinya itu ayat 6. Waduh, saya bilang kok, waduh, ini firman Tuhan, jangan dibuat main. Gitu, ada apa? Hal ini yang saya tanya, ini hal kecil saja. Tapi ini nggak boleh, karena ini firman Tuhan. Ini suci, kok pindah-pindah ayat Tuhan nggak boleh. Nah di situ di ayat 6 bahasa Inggrisnya kita lihat di paragraf di bawah tuh. Thou shalt have no other gods before me. Itu ayat 6. Kenapa di terjemahan bahasa Indonesia jadi ayat 7? Ini ada apa ini? Nah bahasa aslinya saya bacakan ya Ustadz ya. Itu bahasa aslinya itu dari kanan ke kiri bacanya demikian. Lo Adonai leha Elohenu Hefarim al-Panai. Al-Fanai itu baca dari kanan ke kiri ya. Itu di bagian kedua setelah yang tanda bagi itu Ustadz. Di baris kedua bahasa Ibrani bacanya dari kanan ke kiri sesudah itu tanda baca ke kiri. Iya ya. Itu bacanya Lo Adonai leha Elohim ya. Lalu Aherim Al-Fanai. Itu ada di ayat 6. Dan artinya adalah tidak boleh ada Allah lain, hanya Allah saja. Ustadz maaf, naik ke atas. Ini udah ya. Ini keanehan pertama. Naik ke atas, itu di atas ada tulisan Bible, B-I-B-L-E. Bible klik aja. Klik, udah. Ini? Yang Bible ini? Klik. Iya, klik. Udah. Lalu ada tulisan Torah tebel di sebelah kiri tuh Ustadz. Genesis. Kliknya Genesis yang biru. Kalau saya terlalu cepat tolong bilang ya Ustadz. Itu di bawah tuh ada tulisan Genesis. Genesis, oke. Ya, itu. Klik. Ya, itu. Afwan. Baik, Ustadz kita lihat ini kitab paling tua tidak ada lagi. Bacanya Bereshit, Seder, Bereshit, Aleph. Jadi ini udah gak ada lagi yang paling tua udah ini. Kitab yang paling tua, udah ya. Nah itu kita lihat ada angka 1 in the beginning God dan sebagainya. Di sebelah kirinya itu ada seperti tanda kali. Ya kan? Lalu bacanya dari kanan ke kiri, Bereshit Bara. Jadi ada kelompok kata pertama yang di sebelah tanda kali itu, Ustaz. Kelompok kata pertama, gambar pertama itu, ya. Ini. Ya. Lalu geser itu kelompok kata kedua yang 3 huruf, geser ke kiri. Ini. Balik kebanyakan. Balik terus. Kelewatan. Ya. Nah itu yang tanda kali sebelahnya lagi. Sebelah itu diklik biar dia biru, bisa nggak Ustaz? Di blok. Nah udah, copy Ustaz. Tadi Pak Lubis. Copy, udah. Kita ke Google Translate Ustaz. Ke saya. Oke. Bawa ke jam yang sama kamu. Google Translate. Keluar masuk gitu. Google Translate, udah. Belum mulai sana di sini. Nah sebelah kiri dibikin Ibrani atau Hebrew. Terkait dengan kepengurusan. Ibrani atau Hebrew? Ibrani. Sudah mulai lengkap. Saya mencoba. Ya. Udah. Ya. Sebelah kanan. Hebrew ya. Hebrew. Sebelah kanan Arabic. Itu sebelah A. Udah. Paste. Sudah melibatkan Allah. Meminta Tuhan yang bilang jangan ada yang lain, itu namanya Allah. Dia tidak 3, dia tidak 2, dia tidak 5, tidak 100. Dia bilang sejak awal, bergabung Allah namaku. di kemuslihan Namaku Allah dan tidak ada yang lain selain aku. juga Demikian Ustaz. Nah, maaf ya Ustaz, ini jangan ditutup. Kembali ke yang tadi Mekon Mamre Genesis itu Ustaz, maaf. Jangan marah. Jangan marah ya aku, jangan marah. Oke, udah. Nah, udah ini naik ke atas yang tadi Bible lagi Ustaz. Bible. Oke. Iya, Bible. Itu di Torah itu ada
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Klik yang Deuteronomy, Ustaz. Oke. Klik Deuteronomy, udah. Chapternya dipilih 6. Chapter 6. Oh, Ya. no. Bukan. Naik ke atas tadi, ada tulisan chapter di atas. Oke. Chapter 6. Lalu geser ke yang 4 itu, Ustaz. Ya. Ya, udah ya. Saya bacakan saja ya. Saya bacakan itu angka 4-nya itu. Hear, O Israel, the Lord our God is the Lord is one. Saya bacakan bahasa aslinya ya. Saya bacakan, tidak usah pakai Google dulu. Saya bacakan saja. Bacanya begini. Shema Yisrael. Tanda bagi. Adonai Eloheinu. Adonai Ehad. Ada 3 image terakhir itu geser. Nah itu bacanya Ehad. Sekali lagi panahnya stay di situ saja, Ustadz. Ya itu. Nah saya baca dari depan. Shema Yisrael, tanda bagi. Adonai Eloheinu, Eloh Allah yang tadi kita cek namanya Allah. Adonai Ehad. Ayat ini adalah Kul huwallahu ahad. Goyang saya, Ustadz. Iya. Goyang. Ngapain saya ini? Ini ngapain? Akhirnya saya mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah ini. Bukan di dalam iman Kristen saya, Ustadz, pada saat itu. Tapi informasi yang masuk kepada saya sebagai jemaat Kristian. Nggak usahlah sebagai pendeta, nggak usahlah sebagai seorang siswa teologi, nggak usahlah. Sebagai jemaat aja, saya merasa ada sesuatu yang salah informasi yang diberikan kepada saya. Tidak ada Trinitas. Tidak ada Allah lain selain Allah. Dan Allah itu adalah Ehad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kul huwallahu ahad. Kenapa ada kul huwallahu ahad di dalam kitabku? Nggak boleh sebetulnya. Karena aku percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa ada Ehad? Dan ini punya orang Islam. Semua orang udah tahu ini. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad ini punya orang Islam sembarangan. Kenapa ada di sini? Dan selama ini aku nggak pernah tahu. Dan semua jemaat nggak pernah tahu tentang hal ini. Lanjut ya Ustadz, mohon maaf. Ke atas lagi Ustadz. Maaf ya. Kalau aku terlalu cepat tolong dibilangin ya Ustadz. Siap. Maka itu aku pengennya ini di record supaya nanti ada orang bisa. Sudah kita record Ustadz. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ke atas lagi Ustadz, Bible lagi Ustadz. Kita sudah tahu bahwa sejak awal nama Tuhan adalah Allah dan Dia adalah Allah yang Ahad yang mengajarkan Kul huwallahu ahad sejak awal. Tak pernah ada yang lain. Tak pernah ada yang lain. Di dalam writings itu Torah, Prophet, writings di pojok sebelah kanan itu ada Ezra, Ustaz. Klik ya Ezra Nehemia, klik dah. Lalu di atas itu ada Ezra chapter. Pilih angka 5, Ezra chapter 5. Oke, udah. Saya ingin Ustadz di baris kedua itu setelah tanda sambung 2 kali bahasa Ibrani di baris di atas Ustadz. Di kelompok yang pertama ayat 1 ya itu. Nah itu kan baris pertama. Baris kedua Ustadz. Udah lurus di situ itu 3 huruf ditambah 3 huruf setelahnya di blok. Copy. Ya. Tadi ke Google Translator yang tadi Ustaz. Ganti dulu ya. Apa itu Ustaz? Bacanya. Yiddish-nya diklik Ustaz, di bawah tuh ada Yiddish. Di bawah Hebrew tuh huruf Yiddish, ya. Ya. Udah ya. Bacanya apa itu Ustaz? Ya, simhula. Bismillah. Sejak awal tak ada yang lain. Bismillah. Allah nama Tuhannya satu. Dan dia bilang, Kul huwallahu ahad. Lalu dia bilang bahwa pakai namaku di dalam kehidupanmu sehari-hari ya ciptaanku. Manusia. Dengan kata apa? Di dalam nama Allah. Bismillah. Nah sekarang kita ke Google Ustaz. Bismillah. Betul sekali. Ustadzku dengan segala rasa hormat kita ke Google kosong Ustaz. Kita ke Google kosong.
ketik Keluaran 34, Keluaran spasi 34 tanda bagi, Nggak bisa ya? enggak, maksudnya itu yang titik 2 tanda bagi itu kan? Iya. Itu 6 Ya. spasi versi paralel. Oke, klik. Udah. Nah, itu ada versi paralel itu di bawah kotak terus. Di bawah kotak tuh ada Ini? tulisan. Itu klik ya. Alhamdulillah. Maaf ya Ustadz, aku minta terus nih. Siap. Dengan senang hati, Ustaz. Oh. Iya. Yang ini? Oh, ini ulangan salah. Keluaran Ustaz. Keluaran. Nah, itu aja lah kalau gitu yang ada tulisan. Yang ini? Itu diklik ya. Klik ya. Keluaran. Kita agar terbuka ya apa yang bikin ini. Ini bukan menjelek-jelekan kitab orang, tapi justru saya membenarkan ini ya. Itu ada tulisan di samping sebelah kiri, itu ada tulisan TB, AYT, tebal itu. Di sebelah kanannya tulisan biru itu ada, kan ada tulisan tebal tuh Ustaz, Keluaran 34. Ada TB, ada AYT, ada TL. Saya ingin Ustadz yang bacakan. TL. Maka silakan Ustaz. Maka Tuhan pun berjalan lalu daripada matanya sambil ia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yang panjang sabar lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Baik. Namanya Allah, kitab tertua bilang tadi, dan dia adalah mengajarkan kepada orang untuk mengatakan Qul huwallahu ahad, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lalu Bismillah, dan sekarang adalah sambungannya Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi Huwa Allah. Kenapa engkau balik-balik ini? Jangan dong. Wah, itu saya bingung Ustaz. Ini kenapa dibalik-balik huanya di depan? Huwa itu artinya he is. He ever after. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa ini jadi begini? Bismillahnya di mana? Rahman Rahimnya di mana? Allahunya di mana? Kenapa begitu? Akhirnya disatukanlah. Begitu maksudnya Ustaz. Sejak awal tidak pernah ada yang lain, namanya Allah, dan dia mengatakan, Qul huwallah, aku adalah Allah yang ahad, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, dan Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Langsung lagi Ustaz. Langsung saja Ustaz, itu di sebelah kiri ada kotak di atas yang tulisan Keluaran itu, tapi ada tanda panah ke bawah. Di atas itu ada kotak tampilkan Alkitab itu. Ada kotak Keluaran, di sebelah kanannya ada tanda panah ke bawah, itu diklik tanda panah ke bawahnya Ustaz. Bukan, ke sebelah kiri terus sebelah kiri terus. Nah, itu kotak itu ada tanda panah, klik. Oke. Klik tanda panahnya, iya udah. Lalu kita Keluaran, udah benar. Klik lagi Ustaz. Maaf. Keluaran, udah. Itunya angkanya diganti jadi 3. Oke. Lalu sebelah kanan diganti angkanya 5. Ya, tampilkan. Dah, ya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Maksudnya rumah ibadah Ustaz, tabernakel bahasa aslinya. Tabernakel adalah rumah ibadah. Jadi setiap kali engkau masuk rumah ibadah, tanggalkan kasut, buka. Ketika engkau ingin menghadap Allah, menghadap yang maha suci, yang ehad itu, yang dimulai dengan Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi Allahuwa, maka engkau harus melepaskan alas kakimu. Kita langsung ke sebelah kiri, kotak yang angka 3 itu diganti 30 Ustaz. Ya. Sebelah kanan ganti 20. Sudah? Ya. Ya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan itu yang tadi saya bilang tabernakel itu, ini rumah ibadah, kenapa namanya jadi kemah pertemuan?
Aduh, itu di bawah lebih parah lagi, tenda dibilangnya. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Wudhu, habis lepas alas kaki wudhu. Terus ngapain? Ke sebelah kiri lagi Ustaz, yang Keluaran itu diganti dengan Nehemia. Ada Nehemia di bawah. Nehemia. Ya. 8, 6. Oke. Lalu Ezra, Nabi Uzair alaihissalam, salah satu yang diikuti oleh Yeshua Hamasyah atau Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Jadi Ezra berdiri di depan, di belakangnya banyak orang. Belum dipisah antara perempuan dan laki-laki. Semua berdiri di belakang, di depan cuma dia sendirian. Namanya Nabi Uzair alaihissalam. Uzair atau Ezra memuji Tuhan. Dia berteriak, dalam bahasa Hebrunya itu Hillel. Mengucapkan nama Tuhan lebih kuat dari biasanya. Hillel yang sekarang oleh orang-orang saudaraku Kristen dan Katolik disebut sebagai Haleluya. Padahal sebetulnya Hilelia. Jadi Haleluya. Haleluya. Ya nggak apa-apa lah, bagus lah. Itu artinya Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut. Amin. Allah yang maha besar. Amin. 2 kali. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini sedang apa ya Ustadz? Ya mohon maaf, aku tanya. Sujud. Sholat. Iya. Dari berdiri, terus bungkuk. Itu kalau kita... Iya, kalau kita melihat orang melakukan gerakan ayat Nehemia pasal 8 ayat 6 ini, kita tidak tahu dia itu agamanya apa, kita asing gitu, dia orang asing. Tapi melakukan gerakan-gerakan seperti ini, itu kita bilang dia sedang apa, Ustaz? Sedang sembahyang, sholat ya? Sholat. Nah, ayat ini di dalam pembelajaran formal, sekali lagi dengan segala rasa hormat, aku tidak menghina, aku memuliakan ayat-ayat Bible. Dengan segala hormat, ayat ini disebut adalah ayat selotah. Ustadz bisa buka di Google kosong, TSELOTAH. TSE TSELOTAH. Ya, bebas saja. Langsung klik aja lah, mungkin keluar. Apa itu artinya tuh? Mahzur ialah perayaan besar yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun di kota suci Yerusalem. Enggak. Di bawahnya tuh ada bacaan tuh, Ustaz. Bukan saya yang ngomong, di bawah. Kotak bawah. Oh, ini. Di bawahnya lagi. Ini. Apa tuh? Sholat Kristen pada masa Kristen mula-mula. Sholat. Jadi aku tidak menyerang iman Kristen. Aku hanya mendapati bahwa Bible pun menunjukkan kita harus sholat. Kepada siapa? Tuhan yang satu yang namanya Allah. Yang Allahu Ahad tadi itu. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu. Dan kita mengucapkan Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Itu kan bahasa Ibrani, bukan saya yang ngomong. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Amin. Nunduk, membungkuk, lalu sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dengan awalnya membuka alas kaki dan berwudu. Udah, itu terkapar saya Ustaz. Terkapar saya. Asli terkapar saya. Maaf, kembali lagi ke yang tadi itu yang apa? Alkitab itu Ustaz. Nah, itu ya, maaf. Oke. Ke Nehemianya diganti Markus, Ustaz. Nehemianya diganti Markus. Nehemianya diganti Markus. Oke. Udah. Sebelah kirinya diganti 12. Sebelah kanannya diganti 29. Udah. Ini Yesus yang ngomong. Ini Yesus bukan saya. Hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel,
Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, sama yang tadi kita baca di kitab 1500 tahun yang lalu. Dan bahasa Hebrunya pun sama, bahasa Ibraninya pun sama. Vayomer Yeshua, Vayehi Yeshua, ini bahasa Ibraninya. Jawab Yesus, artinya Yesus berkata. Vayomer atau enggak. Ustadz Budi, aku ini bukan perbandingan agama, aku sedang cerita pengalamanku. Aku tidak membanding-bandingkan ya Ustadz ya, mohon maaf. Hari ini bukan perbandingan agama, ini adalah kesaksianku, testimoniku. Aku tidak banding-banding, tidak. Mohon maaf ya, Ustadzku sayang, Ustadzku cinta. Baik. Jadi Yesus bilang Vayehi atau Vayomer Yeshua. Dalam bahasa Ibrani itu Yesus itu Yeshua, Isho Hamasi, Isa. Jadi namanya Yesus itu sejak awal Isa, nggak ada yang lain, Isa. Isho, Vayehi Isho, Yeshua. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dia berkata kepada seluruh murid-muridnya Hawariyin yang 12 itu, dia bilang begini, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Katakanlah, Kul huwallahu ahad. Begitulah. Yesus bilang, Kul huwallahu. Yesus mengulang apa-apa yang diajarkan tentang agama 1500 tahun sebelum beliau kepada orang-orang Israel, Bani Israel, saat dia hidup. Dan orang-orang di zaman modern tahun 2000 sekarang atau orang-orang setelah beliau justru mengatakan bahwa beliau Yeshua, Isho Hamasi, Yeshua Hamasiah mengajarkan dan menjadi Tuhan untuk umat Kristen. Hal ini goyang, Ustaz. Buat saya hal ini goyang. Artinya apa? Saya stand on the sun gitu. Saya seperti berdiri di atas pasir di laut, di tepi pantai. Ombak itu bawa pasir di bawah kaki saya sehingga kaki saya goyang. Sedangkan dia mengajarkan ini. Lalu Ustadz mohon maaf, saya ingin agar bolehlah yang tadi kita buka itu selota itu dibuka, diganti selotanya dengan, maaf ya Ustadz, maaf ya, Arabic Bible. Ini kalau orang yang nggak belajar nggak tahu buka-buka gini Ustadz, maaf ya. Saya bukannya sombong, saya bukan takbur, ini maksudnya saya ingin kasih tahu aja bahwa pengalaman belajarku itu yang mendorong aku untuk yakin bahwa aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini bukan kaleng-kaleng Ustadz, jadi ini dari berbagai sumber dan valid ini. Nah itu ada Arabic Bible, klik, udah. Klik. Lalu nanti ada itu di bawah ketiga itu web yang ketiga Coptic Church Net. Ini? Ya, klik. Klik. Udah, ya. Klik. Di kotak sebelah kiri itu ada tulisan Arabic garis miring apa tuh, Baik? Di kotak paling sebelah kiri. Arabic English Bible, ini. Arabic English Bible, klik. Udah? Ya. Kita ke bawah. Ke bawah ada tulisan Luke, Luke. Ke bawah terus Ustaz. Ke bawah, Luke, nah itu. Tapi jangan diklik Luke-nya, jangan diklik. Ke bahasa Arabnya. Ke bahasa Arabnya klik. Yang lurus dari situ. Ya klik. Udah. Nah, itu kan di atas ada kotak online. Itu yang kotak Luke 1 ya. Sekarang kita ganti angkanya. 5. Kita ganti menjadi 5. Tanda bagi yang tadi, tanda bagi itu. Yang ketik tanda bagi Ustaz. Titik 2. 16. Enter. Ustadz bisa nggak supaya jangan saya yang ngomong gitu loh maksudnya Ustadz. Jadi Ustadz yang baca itu bisa digedein nggak tuh? Nggak bisa. Atau Ustadz yang baca? Nggak bisa, kecil ini saya mesti kacamata dulu. Ambil kacamata. Oke deh, asik nih, seru nih. Luke 5:16. Wa amma huwa fakana ya'tazilu fil barori wa yusalli apa
Apa? Wa yusolli. Soli. Sholat. Wa yusolli. Wa yusolli. Yesus mengajarkan sholat. Dia tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus mengajarkan yusolli. Wa yusolli. Tidak ada yang lain. Wa yusolli. Gitu. Sambung ya Ustadz ya. Saya mulai bingung ini. Saya Kristen ini tapi Yesus suruh-suruh saya sholat. Buat apaan ini? Yang tadi Luke 5:16 itu diganti dengan Markus 11. Markus spasi 11 tanda bagi 25. Enter. You have selected invalid preference. Oh, masa? Oh enggak, usnya itu dihapus Ustadz, maaf. Mark, M-A-R-K. Oke. M-A-R-K. Ya, enter. Nah, asik nih. Ustadzku tolong bacain lagi. Asik. Bacain Pak Yudi, ini iya. Kecil-kecil mata saya. Oh iya. Itu nggak bisa digedein ya, Ustadz ya? Nggak bisa. Gimana caranya ya? Wa mata. Itu Pak Ahmad Yani. Iya. Mungkin baik komputer. Wa mata waqaftum tusalluna Aduh, Allah Akbar. Yusallu. Jazakumullah khairan. Syukran kasiran ya Ustazah, ya Ustaz. Yusallu, ajaran intinya Yesus. Markus 12 ayat 29 yang tadi kita baca itu, Qul huwallahu ahad dan sholat. Tidak ada ajaran yang lain. Tidak ada. Tidak ada ajaran yang lain. Tidak ada. Sholat kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dulu belum ada ini ya Ustadz ya, mohon maaf. Karena dulu belum ada Al-Fatihah ya Ustadz ya. Ya begitu aja. Ya. Ya Rahman ya Rahim, Allahu Akbar, lalu ruku, lalu bangun lagi, lalu ya ruku, lalu bangun lagi, hilal lagi, Allahu Akbar, lalu sujud, Allahu Akbar, amin, itu aja, Bismillahirrahmanirrahim, itu aja. Dan Yesus melakukan hal itu. Dia buka alas kaki, dia wudu. Sambung ya Ustadz ya, sambung. Ke tempat yang tadi, ke tempat yang ini Google kosong Ustaz. Google kosong. Udah? Mohon maaf ya. Kejadian spasi 17 tanda bagi 14. Oke. Iya. Iya, boleh versi paralel, boleh yang enggak juga enggak apa-apa, diklik aja Ustaz. Versi paralel. Iya. Ya. Iya. Apa tuh Ustaz? Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya. Describe-nya mantep banget itu. Ya, silakan Ustaz. Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Waduh, kasar banget nih. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya Allah, kasar banget ya. Iya. Kasar banget. Kalau nggak sunat dilenyapkan. Iya, bahasa aslinya itu dibunuh, Ustaz. Cut them off. Itu nanti bisa dilihat lah. Nanti gini ya, saya kasih ayat-ayat ini. Itu di pojok sebelah kanan itu ada kotak merah tambah bahasa Inggris. Itu nanti bisa dilihat sendiri bahwa disuruh dibunuh. Cut him off. Murder him. Murder bukan main-main. Murder. Udah ya. Enggak tahu lo, udahlah, jangan, udah saya nanti disangka ini lagi, udah. Lanjut. Oke. Jadi khitan itu bukan masalah apa-apa. Di sebelah kiri itu diganti, Ustaz. Lukas, kejadian itu diganti Lukas. Oke. Lukas. Oh, di atas Ustaz, udah kelewatan. Oh, Ustaz. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus ke bawah. Stefannya,
Nah, itu Matius, Markus, Lukas. Oke. 2. Sebelah kanan 21. Lama-lama saya pintar nih, Ustaz. Ustadz udah pinter Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang Yesus disebut disunat. Iya. Kenapa Yaitu sekarang nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dikandung ibunya. Yesus dibilang 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan disunat. Saya nggak menghina, saya cuma bertanya pada saat itu. Yeah. Yesus disunatkah? Bagaimana mungkin Yesus disunat? Bagaimana mungkin Yesus disunat? Sungguh tidak ini. Dia menunjukkan katanya. Oh enggak, dia menunjukkan ketika dia jadi manusia tuh harus disunat. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia lalu Tuhan disunat? Karena Tuhan tidak pernah jadi manusia. Kembali lagi ke kotak Lukas itu, Ustaz, diganti menjadi bilangan. Ke atas, Ustaz, ke atas banget. Ke atas banget terus. Ada bilangan. Udah? Okay. Sebelah kiri 23, sebelah kanan 19. Ya, itu 19, ya. Tampilkan. Iya. Allah bukanlah manusia. Kan itu ada di kitabmu. Saudaraku sayang, cintaku, Kristen Katolik. Yang aku hormati, aku sayangi. Aku sayang. Aku sayang. Aku bukannya gak sayang, aku sayang. Yeah. Kenapa kau tidak mau ikut? Ayolah, jangan gitu dong. Ya, jangan gitu. Yeah. Ayolah, ikutin. Kan dibilang Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena ada tertulis Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tadi kita baca dia dikandung lalu dia disunat. Kalau dikandung itu anak manusia dan disunat itu manusia gitu. Ke sebelah kiri lagi, Ustadz. Ini cepat nih, sudah mau ke intinya. Yeah. Sudah mau ke intinya. Oke. Okay. Sudah mau ke intinya. Di sebelah itu diganti menjadi sorry, bukan Lukasnya yang diganti ya, Ustadz ya. Bukan Lukasnya. Yeah. Enggak benar. Lukasnya diganti Markus, maaf. Bilangannya diganti Markus. Maaf ya, Ustadz, jangan marah. Yep. Saya suka Pak Baliut gitu. Markus ke bawah, udah. Bukan. Markus. Jadi abis Matius, Markus. Atas lagi. Oke. Okay. Markus 11. Ya. Yeah. Udah semua aja deh, nggak apa-apa deh, Ustaz. Semua aja tampilkan biar kita bisa baca ayatnya. Udah. Nah, udah ya. Ke bawah cari ayat 12, Ustaz. Ayat 12. Ayat 12. Jadi 11.2 12. Oh, enggak, ke atas lagi, ke atas sudah kelewatan tuh. 11, ada tulisan biru 11 12. Oke. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Tuhan lapar? Nggak boleh gitu dong. Nggak boleh gitu. Jangan begitu, itu menghina namanya. Tuhan kok lapar? Ayat 13-nya, Ustaz. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Iya. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tuhan kok nggak tahu musim buah. Terus, Ustaz. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Bukan musimnya, Yesus, ya Allah. Bukan musimnya. Jangan gitu ini namanya menghina Yesus ini. Orang Islam nggak pernah menghina Yesus. Semua ayat dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Maria, dan semua di As-Saf. Semuanya memuliakan Isa ibnu Maryam, semua. Kenapa engkau bilang dia lapar dan dia tidak tahu bahkan musim buah? Jangan begitulah. Ayolah, kalau kau cinta Yesus, udahlah, ayolah, jangan begitulah. Saya berpikir begitu saat itu, Ustadz. Jadi bukan banding-banding ini. Saya saat itu berpikir, ini saya sedang menghina Yesus, saya bukan sedang memuliakan dia. Saya sedang menghina dia.
Terakhir nih Ustaz, beberapa ayat terakhir sebelah kiri itu yang membuat saya merasa diberkati oleh Allah. Markusnya diganti Yohanes, Ustaz. Markusnya diganti Yohanes. Oke. Yohanes 17:3. Yesus bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya apa tuh, Ustaz? Inilah hidup Allah kekal, yang benar. Iya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, dan Yesus itu adalah utusan Allah. Ya. Kalau kita nggak usah balik lagi ke Arabic Bible, tapi di Arabic Bible dibilang La ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitulah. Saya terpukul sekali. Ini ada apa ini? Ini ada apa? Dia lapar, dia nggak mau mengaku dia Tuhan, dia adalah utusan. Tapi kenapa aku kalau naik mimbar aku paksa orang atau kepada saudaraku Kristen, aku paksa orang bilang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus tuh, aduh, ini gimana ini bos? Ini gimana ini? Kembali lagi ke yang Yohanes tadi, tapi yang diganti angka 17-nya Ustaz. Yohanesnya tetap. Ya. 4. Oke. Semua aja Ustaz, biar cepet aja. Semua tampilkan. Dah. Kita mulai dari ayat 19. Dari ayat 19. Ini valid ya, saya tidak menjelek-jelekan Bible. Saya bilang ini benar. Oke. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Ya. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Coba perhatikan kata-kata ini, Ustaz. Coba perhatikan. Bagaimana mungkin Injil itu, kitab suci itu membuat orang yang percaya kepada firman Tuhan dalam kitab suci ini bingung. Di depan itu Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bagaimana ini? Ini bagaimana? Dari EYD saja, dari ejaan saja, gramatikal ini membingungkan dan kacau. Ustadz boleh buka di tempat yang baru, Ustadz? Iya. Ustadz boleh. Oh enggak usah itu aja tuh yang. Oke. Yohanes mana ini? Ini masih Yohanes. Iya yang tadi. Tapi secara khusus itu semuanya diganti, Ustadz. Oke. Yang semuanya diganti 19 saja. 19. Ini satu kebingungan yang luar biasa. Coba perhatikan Ustadz. Mohon maaf Ustadzku dan Ustazahku, jamaah kajian malam ini yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu ada TB yang tebal di samping kiri, lalu AYT, lalu TL, lalu BIS, lalu MI, LT, lalu Selaber, lalu AVB, ya. Yeah. Coba lihat satu-satu. Ini satu ayat saja. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. TB itu tahun berapa Ustadz? Ada tahun di situ, 1974 ya? 74. Yeah. Oke. AYT itu tahun berapa Ustadz? AYT di bawahnya? 2018. Baik. Beda Ustadz. Satu ayat. Ayatnya sama. Tapi di tahun 2018, perempuan itu berkata kepadanya. Maksudnya ada seorang perempuan yang berkata kepada Yesus, Tuhan, haknya hilang tuh. Coba perhatikan Ustaz. Iya. Haknya kemana itu haknya? Haknya kemana itu? Haknya kemana? Lalu TL. Yang di samping itu tahun berapa itu? 19 berapa itu? 54. Lalu kata perempuan, udah beda lagi. Tahun 1974 kata perempuan itu kepadanya. Tahun 2018 perempuan itu berkata kepadanya. Tahun 1994 lalu kata perempuan itu kepadanya, ada wah di situ. Ya Allah Rabbil Karim, ini ayat suci, janganlah. Jangan gitulah. Wah, Tuhan, nggak ada haknya juga. Hamba rasa ragu, padahal di atas dibilang nyata sekarang padaku.
Pasti engkau seorang nabi. Lalu di tahun AYT itu, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Tahun berikutnya beda, hamba rasa. Tuan seorang nabi. Ke bawah lagi BIS. Sekarang saya tahu. Ini gimana ini ayat suci ini, bos? Tuan seorang nabi loh. Gimana? Ke bawah lagi MILT. Wanita itu berkata kepadanya, Tuhan nongol lagi. Aduh, gimana sih? Gimana kok jadi hak lagi? Tadi udah hilang haknya. Ke bawah lagi Selaber. Kata perempuan itu kepadanya, ya, ada ya. Tadi di atas pakai wah. Sekarang, ya Tuhan. Tentunya, ini kan perkiraan, prediction, predictable. Apa ya? Aduh, tentunya engkau engkau adalah seorang nabi. Ini gimana sih? Ke bawah paling akhir. Perempuan itu berkata, tahulah aku sekarang. Tuhan ini seorang nabi. Tuhan, apakah Tuhan ataukah nabi? Pakai wah atau pakai ya atau tidak? Kata perempuan itu, atau perempuan itu berkata, atau lalu kata, atau tidak ada perempuan itu. Ini membingungkan, Ustaz. Tolong klik yang bahasa Inggris ada tanda tambah, Ustaz. Maksudnya yang mana? Di bawah tuh ada kotak merah, di bawah, nah ada kotak merah, tanda tambah bahasa Inggris. Klik. Lihat semuanya, tidak ada yang lain. SIR, sir. Ini ada apa ini sebetulnya di dalam kekristenan ini ada apa, Ustaz? Ada apa, saudaraku sayang, ini ada apa? Aku sayang sama kamu sampai hari ini, aku gak pernah benci. Umat Islam seluruh dunia sayang sama kamu, wahai saudaraku umat Kristen, sayang. Dan aku buktikan bahwa ada yang perlu dipertanyakan. Kenapa sir semua dalam ejaan bahasa Inggris menjadi Tuan dan Tuhan dan katanya berubah-ubah di dalam bahasa Indonesia tanpa disertakan bahasa aslinya. Maka itu saya sekarang ajak orang buka bahasa aslinya. 2 ayat penutup, Ustaz. 2 ayat penutup, Ustaz. Ke atas lagi, Yohanesnya ganti Matius. Karena saya dapat jadwal kemarin sampai 21. Saya tuh kalau ngomong belum sampai tuntas, kepala suka sakit, Ustaz. Maka itu saya mohon izin. Kita tuntaskan, Ustaz. Jangan khawatir. Saya kalau nggak tuntas, sakit kepala. Ya, Matius angka 4-nya diganti 7. Sebelah kanan ganti 21. Oke. Ini Yesus yang ngomong ya, bukan saya ya. Hurufnya merah itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Sekali lagi, perhatikan di depan itu. Bukan. Jelas itu ya. Bukan. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau ada orang panggil Yesus Tuhan, masuk sorga nggak, Ustaz? Ya kan? Iya dong. Yang masuk surga itu bukan yang panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Melainkan orang yang melakukan kehendak-kehendak yang tadi kita bahas di depan. Kehendak Bapa itu. Oh berarti benar dong Yesus anak Tuhan. Jadi makin bingung. Yesus itu dibilang anak Tuhan, Tuhan, manusia. Aduh ini yang bikin saya bingung. Panggilan Bapa oleh Yesus kepada Allah itu sebetulnya tulisannya Rab. R-nya, res-nya hilang. Jadi Ab. Ab itu Bapa. Rab itu Tuhan. Sebetulnya Rab. Maka itu Yesus dipanggil sebagai Rabuni. Artinya guru yang mengajarkan tentang Tuhan. Oke, itu kita lewat. Ini aja. Panggil Yesus masuk surga enggak? Panggil Yesus Tuhan masuk surga enggak? Oke. Yang masuk surga itu yang mana? Yang melakukan kehendak Allah. Apa? Disunat, sholat, nggak makan bagong, nggak makan makanan haram, nggak makan guguk, nggak minum. Ayat-ayat itu bisa saya kasih kapan aja. Nggak minum khamar atau anggur, nggak menjadikan Allah lain selain Allah.
Tadi kan kita udah baca. Mengulang-ulang kata-kata kul huwallahu ahad, basyomelah, ar-rahmani, ar-rahimi, Allahu, lalu sholat. Itu kehendaknya. Bukan panggil dia Tuhan. Ustadz Afwan ke yang itu, Mekon Mamre Ezra itu, yang tulisannya kuning itu, yang tadi kita bahasa Ibrani itu Ustadz. Kitab Ibrani yang di atas kotaknya itu, ada gambar kuning itu Ustadz. Websitenya, enggak di atas. Okay. Website, itu dia. Udah, ke atas Ustaz. Di scroll ada Bible, ya. Ya. Lalu writings, ya, itu kan ada yang tulisan tebal, Torah, Prophets. Torah, Prophet, writing ya. Writing, cari Song of Songs. Klik. Udah. Lalu chapternya chapter 5 Ustadz. Udah? Ya. Scroll ke bawah. Oke, yang lain suaranya di mute ya, yang lain ya. Mohon maaf. Scroll ke bawah. Okay. Scroll ke bawah, angka 16. Udah? Ya. Nah, kelompok kata itu pertama, geser, kedua. Digeser dulu scroll ya. Ketiga, terus. Keempat. Nah, saya ingin kelompok kata keempat ini diblok, copy. Oke. Ya. Google Translate. Hebrew to English, bukan Arabic. Hebrew to English. Ya. Bacanya apa tuh, Ustaz? Muhammadim. Amin. Muhammadim. Muhammad. Ya. Itu bahasa Ibraninya saya urut dari kanan ke kiri, hurufnya adalah mem het, mem dalet, yot, im. Mem. Jadi bacanya Muhammadim. Banyak orang yang marah ketika saya buka ayat ini. Enggak, itu artinya ini. Kalau memang ini ada artinya, maka bahasa Inggris akan mengeluarkan translate-nya. Tapi bahasa Inggris tidak mampu mengeluarkan itu sehingga dia tulis Muhammadim apa itu. Karena dia nggak ada. Karena yang tertulis di dalam kitab-kitab 1500 tahun before Christ, BC, sebelum Masehi, itu nama ini sudah ada. Nama ini sudah Arab ada. Apa ini? Ya silahkan aja Ustaz, kalau ganti Arab boleh. Misalnya diganti Arab. Misalnya ya. Saya belum pernah soalnya. Apa itu? Muhammad. Saya makanya nggak mau buka ini Ustaz. Karena takutnya orang Kristen tersinggung. Saya ajaknya bukannya ke bahasa Inggris. Agar lebih natural gitu. Lebih apa ya? Lebih moderat lah. Lebih moderat lah. Tidak terlalu apa-apa. Tapi ini namanya Muhammadin. Dan huruf ini saya ambil dari kitab berbahasa Ibrani. Begitu Ustaz. Saya kembalikan kepada inti pembicaraan kita dan tema hari ini yang adalah kisah perjalanan saya setelah melalui pembelajaran. Dan sekali lagi bukan untuk menyerang atau bahan perbandingan atau untuk mempengaruhi. Mungkin ada saudaraku Kristen tersayang atau Katolik yang nonton juga ini kajian malam ini lalu merasa dipengaruhi, tidak. Aku ini seorang muslimin insyaallah yang berpegang kepada Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Saya tidak Islam itu tidak memaksakan. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Dan saya berpegang kepada fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir ila man tawala wa kafar fayu'azibuhullahu azabal akbar. Saya berpegang bahwa saya hanya menyampaikan saja. Tidak ada paksaan atau mempengaruhi, tidak. Tapi inilah yang terjadi padaku, Kainama Ambon ini yang tidak lagi diakui sebagai mantan pendeta, tidak diakui sekolahnya, tidak apa-apa.
Yang penting aku sampaikan kabar gembira, rahmatan lil alamin, yang juga disampaikan oleh semua nabi-nabi termasuk Yeshua HaMasiah, Isa ibnu Maryam, Isa al-Masihu, Yeshua HaMasiah itu kepada hawariyin, bahwa tidak ada cara lain jika engkau sungguh-sungguh mengakui bahwa engkau pengikut Kristus, Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Isa al-Masihu. Tidak ada cara lain untuk membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh cinta Yesus, seperti engkau suka nyanyi di gereja dan aku juga suka nyanyi dulu di gereja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kau cinta Yesus. Atau kau mau bilang begini. Morning by morning thy mercy I see, great is thy faithfulness, Lord unto me. Kalau engkau sungguh-sungguh begitu, tidak ada cara lain. Kau harus jadi Islam. Karena cara itu sudah dituliskan di kitabmu 1500 sebelum Masehi. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Akbar, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Muhammadin, itu sudah ada. Jangan bilang aku serang antum. Jangan bilang aku menghina antum, saudaraku tersayang Kristen Katolik. Aku hanya menyampaikan, if you really love Jesus, there's no other way, but only one way. What is that? Say syahadah. Dan engkau membuktikan kepada semua orang bahwa engkau adalah seorang manusia yang sungguh-sungguh cinta Yesus. Aku Kainama mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah lakuku yang kurang berkenan. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Barakallah. Aku kembalikan kepada Ustadz moderator. Baik, Ustadz, Masya Allah. Subhanallah. Pengalaman yang luar biasa menurut saya. Jadi kita yang Islam sejak kita lahir, suasana hatinya beda tentu dengan Ustadz Kainama ya. Artinya Ustadz pernah mengalami satu hal yang luar biasa menurut saya. Dari belajar agama lain, kemudian belajar Islam, menemukan kebenaran. Kalau kita sejak lahir sudah beragama Islam, bahkan mungkin tidak berikrar ketika kita sejak kecil itu ya. Artinya tidak membaca syahadat secara formal seperti halnya Ustadz gitu. Tetapi setiap hari kita tentu saja kita membaca syahadat ya, baik dalam sholat atau dalam doa gitu ya. Baik, kita sudah menunjukkan 9:07. Apakah Ustadz bersedia untuk kalau ada pertanyaan? Silakan. Tafadhol ya Muhammad, tafadhol. Baik, silakan. Bagi jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Chandra. Iya betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallah. Ya kebetulan. Ini siapa nih? Ini siapa Chandra. nih? Chandra. Oh iya. Chandra Rosnem. Ya. Iya. Tadi saya baca soalnya. Tadi maaf saya baca tadi ada bapak tua sikal tuh. Kasih apa tulisan tuh? Allah. Ibu Amin Tuasikal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Iya, yang ini dulu ya. Ibu sebentar ya. Ibu sebentar setelah yang ini. Ya, mohon maaf Ustadz. Ya kebetulan sih alhamdulillah saya memang pernah belajar kristologi dari mantan pastor yang sekarang sudah almarhum, yang kemarin baru meninggal, yaitu Ustadz almarhum Insan Mokoginta. Ya, jadi saya memang senang baca buku-buku beliau dan saya juga tertarik dengan ilmu. Walaupun saya memang dari keluarga Muslim, saya kebetulan dari Sumatera Barat, orang Minang yang saat ini lagi rame-ramenya. Ya, oke. Ada bahasan link kitabullah. Iya, luar biasa. Jadi saya kebetulan memang punya ini, ya Alkitab, ya Ustadz, keluaran dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Saya kebetulan juga belajar sama almarhum waktu itu. Dan saya satu lagi juga punya yang mungkin, ya atau bukan mungkin, udah pasti, yang namanya kitab Aprokrit yang ditolak oleh gereja, yaitu kitab
Ya, Injil Barnabas. Ini saya dapatin ini. Dan saya belajar di situ. Kebetulan saya belajar juga Alkitab ini. Ya tadi Ustadz sudah nyebutin Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, yang kalau boleh saya tidak salah, kalau salah tolong dibenarkan ya Ustadz. Kalau itu adalah merupakan syahadat ya dari Yesus. Iya. Inilah hidup yang kekal. Ya kan, sembahlah Allah Bapa di surga. Dan kau mengutus akulah yang diutusnya. Ya kan. Nah, terus kemudian saya kan ada beberapa saya baca. Nah, pertanyaannya, apakah ya kan orang Islam ini ya sebenarnya adalah pengikut Yesus atau orang non-Islam, boleh saya sebut non-Islam, adalah pengikut dari Paulus? Karena saya baca dalam Kisah Para Rasul, kalau nggak salah ayat pasal 21, ayatnya lupa. Itu Paulus dari Saulus bersama Barnabas pergi ke Antioquia dan di sanalah pertama kali. Oh, ya, baik. Jadi artinya Paulus itu dialah yang menciptakan agama Kristen. Enggak, bukan. Baik. Begini, baik. Ya, itu satu. Baik, Bapak. Ya, baik, Ustaz. Kemudian, satu dulu, Ustaz ya. Satu dulu ya, baik ya. Baik. Nah, terus Ustaz, kemudian satu nih. Yang terakhir. Ya. Ini Barnabas, ya kan? Di mana di sini kan kita di sini saya lihat ada pasal 216 itu yang dikatakan bahwa Nabi Isa benar-benar diangkat oleh Allah dan Yudas Iskariot dirubah oleh Allah. Itu ya. Nah, itu makanya, tentang Feruah Ha'amat. Itu betul. dalam bahasa aslinya itu Feruah Ha'amat. Saya betul. pernah belajar itu. Jadi gini, baik ya. Sudah dua ya. Bapak dengan segala rasa hormat saya jawab ya. Pak Chandra saya jawab ya. Bismillah. Jadi pertanyaan pertama adalah itu syahadat dan apakah kita ini kaum muslimin pengikut Yesus? Maaf. Kita ini pengikut Rasulullah Muhammad SAW dan pengikut seluruh nabi. Gitu ya. Jadi kita bukan di skup satu bahwa kita membenarkan Isa, kita membenarkan Yeshua atau Yesus, tapi kita maksudnya secara spesifik bukanlah pengikut Yesus. Karena kita amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, jadi begitu ya. Jadi kita bukan menspesifik satu nabi, semua nabi. Jika kita Islam dan kita adalah sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW, semua itu kita benarkan, semua nabi sampai Adam kita benarkan. Artinya apa? Karena kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka kita juga bukan menjadi pengikut nabi-nabi itu, tapi membenarkan nabi-nabi tersebut sebelum Rasulullah. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah, apakah Saulus dari Tarsus, Turki ini, dia yang membawa agama Kristen? Tidak, salah. Bahkan Saulus pun sampai mati itu, Paul sampai mati dipotong lehernya oleh Caesar itu, dipenggal palanya itu tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 itu isinya bukan tentang agama Kristen. Ustadzku, aku mohon maaf nih, Ustadz moderator, aku mohon maaf. Ini aku mau pembuktian kepada Ustadz Chandra dan para ustadz semua. Kitab Para Rasul, Bible tidak ada tentang kekristenan. Tidak ada tentang agama Kristen, tidak ada. Ada satu kata Kristen di dalam Kisah Para Rasul yang tadi Ustadz Chandra bilang, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, itu ada kata Kristen di Antioquia. Kata Kristen di dalam ayat itu, di kota Antioquia itu, ya, itu bukanlah tentang agama, tapi tentang penghinaan orang-orang di luar agama Kristen kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang waktu itu mengajarkan monotheism atau ketuhanan yang esa. Ustadz tolong bukakan di komputer, di laptop, di Google, ketik CRETIN. Sekali lagi, CRETIN. Inilah kata. Oke, ada lagi pertanyaan. Sebentar ya. Ini adalah kata CRETIN.
tolong tampilkan. Ini adalah kata yang dipakai di ayat itu. Ini nggak ada hubungannya dengan Kristen. Mohon maaf, jangan Mohon maaf, marah. apa? Diulangi lagi. CRT. CRETIN. M. Iya. Apa tuh tampilannya, Ustaz? Tolong bacakan. Sebentar. CRETIN. CRETIN. Ini adalah kata yang dipakai di dalam ayat itu sebetulnya. Udah kebuka? CRETIN. CRETIN. Iya. Itu kreatin itu. Kreatin. N. November. Ya. Oke. Baca aja tuh. CRET. Baca, Ustadz yang baca, jangan aku pulang. Iya. Apa? A stupid person. Aku nggak tega bacanya. Aku nggak tega. Terusin Ustadz. A stupid person. A person who is physically No. deformed. Terusan yang tadi tuh. A stupid person belum dihabisin tuh. A stupid person dalam tanda kurung use a general term of abuse. As a general term of abuse. Penghinaan. Bayangin itu Ustaz. Bayangin Ustaz. Ya. Bayangin, tega nggak saya ngomong gitu? Saya nggak tega. Karena apa? Karena bukan orang Islam yang menghina orang Kristen. Orang Kristen sendiri. Ayolah. A stupid person dalam kurung use digunakan as a general umum ini untuk abuse. Allah. Udah ya. Itulah Bapakku sayang. Ustadz Chandra jawabannya. Lalu di dalam berarti 3 pertanyaannya tadi tuh Ustadz. Di dalam Barnabas, Apokripa. Itu ada halaman yang memuat tentang Feruahamat, itu bahasa aslinya tuh. Feruahamat. Barnabe nggak ada di situ, nggak bakalan diketemuin orang, nggak boleh sama orang Kristen disebar itu kitab Barnabe. Oke. Jadi Barnabe itu benar. Cuma di dalam pendidikan, pola pendidikan teologi dan seminari, kitab itu dianggap sebagai kitab sesat. Kitab sesat. Jadi tidak boleh dipelajari. Tapi ada juga yang belajar. Iya, saya benarkan itu Ustadz Chandra. Ya, demikian, silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya. Baik, yang lain silakan. Dibacain itu yang di chat, Mas Dadat. Oke. Yang di chat itu. Yang mana nih? Udah banyak. Wah, banyak yang dari Bapak atau Ibu Nadal Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, benarkah kajian-kajian di gereja itu sudah ditentukan ayat-ayat yang akan dibahas sehingga ayat-ayat semacam ini tidak mereka ketahui? Iya, nggak boleh, jangan dong. Yang ini nggak boleh diketahuin, udah diatur. Namanya itu adalah jadi kita kalau di kekristenan itu ada persiapan ya, ada masa persiapan. Sebelum naik mimbar atau pelayan-pelayan majelis gereja itu ya, kita ada namanya konkordansi Alkitab. Jadi nggak boleh lari dari situ, nggak boleh. Udah ditentuin, ayat-ayat ini jangan sampai keluar bubar gereja, Ustaz. Bahaya. Jadi berarti banyak yang disembunyikan ya dalam penerjemahan. Saya nggak mau suzon lah. Pokoknya kalau saya pengalaman begini aja, jangan baca ayat ini kita. Oke. Udah telan saja, imani saja bahwa Yesus itu Tuhan 100%. Engkau menyembah Tuhan yang adalah 100% manusia, 100% Allah. Padahal Yesus itu sampai detik ini adalah manusia. Orang Kristen sendiri yang bilang, dia kan diangkat bersama tubuhnya kan. Orang Islam percaya juga itu. Kami kaum muslimin juga percaya bahwa Nabi Isa diangkat bersama tubuhnya. Ya kalau masih ada tubuh ya bukan Tuhan, dia manusia, dia di atas itu. Dia belum mati. Kenapa? Nanti dia turun lagi di Damaskus, di kitab Wahyu pasal 16, itu dia turun membunuh Lucifer atau Dajjal, di namanya tempatnya itu adalah
Her Megiddo, atau yang dikenal secara umum internasional dan luas, secara plural, secara sekular dikenal sebagai Harmagedon, itu ada di kitab Wahyu di Bible-nya orang Kristen. Jadi orang Kristen sendiri yang bilang dia masih manusia sampai sekarang, tapi orang Kristen sendiri yang bilang dia adalah Tuhan sekarang. Ini ya begitulah. Begitulah, Ustaz. Oke. Ayat ini nggak boleh keluar. Sudah diatur? Iya. Iya. Baik, dari Ibu Eka Yunita, saya sering mendengar teman-teman Kristiani melakukan ibadah sabda. Apa yang sebenarnya dilakukan dalam ibadat sabda itu? Apakah bukan melakukan kajian seperti ini? Oh bukan, itu PA, sering disebut PA, persiapan usbuk, sabat. Sabda itu artinya belajar PA, pendalaman Alkitab. Oke. Alkitab yang mana? Ya yang manis-manis lah. Yesus mengasihi, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Lazarus. Yesus berkata 10 ucapan berbahagia. Berbahagialah yang sedih hatinya, maka engkau akan dikirangkan oleh Bapa. Berbahagialah engkau yang miskin. Kayak gitu-gitu. Ya. Kalau yang ini enggak. Ya demikian. Baik, dari Ibu Amin Roati Tuasikal, dari Ibu Bupati ini. Iya. Assalamualaikum, subhanallah. Pakai panci saja. Kuning-kuning ya. Itu di-mute. Ada masak itu. Halo, suaranya bisa di-mute, Ibu? Siapa ini? Bu Herlina. Ibu Herlina. Iya. Nah, udah. Oke. Ibu Amin masih menyimak? Boleh? Nah, Wah, di sana sudah jam 12 ini. Iya. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, aduh, Nyong Ambon bisa mu'alaf begini, ya Allah subhanallah. Karena kasih sayang Allah. Ya Amin. Umi. Iya. Kapan katung bersaudara sama-sama katung tengok di sana Ustaz. Begini Ibu, beta sudah datang di sana Mangkali ada 4 kali, beta tahun 2018. Beta ada waktu Bapak Tua Asegaf masih di sana. Oh gitu ya Ustaz. Nah, jadi Bapak Tua Asegaf, Pak Gub nih undang beta datang lalu baku dapat dengan Antua Ustadz Abu Imam Rumbara di air besar, lalu Antua yang atur beta keliling di sana 4 kali. Cuman insya Allah nanti kalau begitu datang dia insya Allah. Ustaz ya Ustaz. Insya Allah. Katong undang Ustaz. Katong coba Ustadz isi katong saudara semua di Insya Allah ibuku sayang Insya Allah Ustadz bisa sekali waktu bisa hadir bersama-sama katong saudara semuanya Insya Allah dan Ustadz panjang umur amin katong bersaudara di iya beta mau menangis nih jangan bilang begitu juga beta mau menangis rasa ada salah bagaimana beta nih kalau dibilang begitu. Iya, katong bersaudara di oma sana, Ustaz. Iya. Sehat-sehat semua, Allah sayang, Allah berkati. Sehat-sehat. Amin. Begitu beta dengar nama Ustaz, beta langsung siap-siap terus. Beta bilang beta bersaudara. Pak Nur Wahyudi, beta bilang aduh Antua itu paling nama besar. Insya Allah besok kapan-kapan kita undang Ustaz ke sehat panjang umur Ustaz. Ibuku sayang, Allah sayang semua berkat, semua di sana sehat, banyak rezeki, amin, sukses. Amin. Barakallah. Pak Itua kirim salam Ustaz. Pak Itua tadi kirim salam. Ayo Bapak Ini bahasanya keluar, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Meskipun agak roaming bagi saya. Gitu ya. Mulut papeda. Ya. Papeda semua. Nanti jamaah sekali-sekali harus ke Maluku Tengah nih Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Kita mau diundang semua nih kayaknya. Itu Mas Turan mungkin satu pertanyaan lagi tuh. Ya, dari Pak, masih banyak sebenarnya. Ini dari Pak Anton de Kulju. Assalamualaikum Ustadz, saya bisa minta nomor HP-nya karena saya mu'alaf dari keluarga Kainama yang punya pustaka Ambon. Bapak Anton. Coba, mana suaranya Pak Anton?
Ini Opa Charles Pung siapa nih? Ini Pak Opa Anton Christian masih punya siapa nih? Bapak Anton, ini siapa nih? Ini Opa Christian punya apa ini? Ini bukannya ibu ya, bukan bapak, ini ibu. Oh, ibu. Oh, maaf. Iya, Namanya saya. Anton soalnya. Saya ibu Nona. Oh, Ibu Mona ya. Ini Nona siapa nih? Ini Nona siapa nih? Saya ibu saya Kain Nama dari Pusaka Ambon. Siapa? Gak usah kenal. Gak mungkin saya nggak kenal. Siapa? Dari Pusaka Ambon, ibu saya namanya Ibu Lis. Ibu Lis Kain Nama. Beta nih Deki Pung Ade. Beta nih Yakobus Kain Nama nih. Ombo Pung Ana nih. Kobis. Beta nih Kain Nama Kobis nih. Mungkin ibu saya kali yang kenal Ustadz. Saya anaknya, saya nggak kenal. Saya baru 1 kali pulang ke Kamarian. Itu saya punya tante. Allah Akbar. Itu Salam Kobis kampung juga saudara. ada. Ya Allah. Bagaimana sehat-sehat semua kah di sana? Alhamdulillah Ustadz sehat. Allah. Allah. Ya sudahlah. Allah sayang. Doa Suami saya juga, suami saya doain saya ya. Doain saya nih. Insya Allah Ustaz. Bilang semua di Opa Christian semua keluarga di sana di Keramat 7 semua di Gideon semua bilang jangan marah jangan marah saya. Udah banyak yang masuk Islam juga Ustaz dari keluarga. Alhamdulillah Ustaz. Allah. Ada yang di Australia juga udah masuk Islam. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nanti nomor telepon dikasih ya. Pokoknya I love you. I love you. I love you. Assalamualaikum Ustaz. Minta nomor Ustaz. Minta nomor Nanti lewat Ustaz. Pak Yudi tolong dijawab Pak Yudi. Ya, lewat Ustaz. Pak Yudi. Tolong saya tulis aja di sini. Ya, di chat ya. Oke. Ini Bu. Ini jamaahnya bikin gua nangis terus Tapi nangis nambah iman Ustaz. Ini bikin gua nangis terus gawat nih. Dulu Ustaz juga bikin saya nangis. Baik. Mau dilanjut atau gimana ini masih ada nih? Ini dari Pak Rinaldi Buhari. Fakta-fakta yang Ustadz temukan tentu diketahui juga oleh para petinggi gereja. Apa yang menghalangi mereka untuk mengungkapkan hal ini? Apa counter argumen mereka terhadap fakta-fakta yang Ustadz sampaikan? Pernah nggak di counter Ustadz? Sering, tapi counternya itu bukan argumen, tapi sentimen. Oh. Mengenai ayat-ayat dan validitas data yang saya sampaikan sebagai pemaparan tidak pernah diserang. Karena memang ini valid. Tidak pernah. Dia selalu serang Kainama penipu, Kainama pembohong, Kainama bodoh, Kainama goblok, Kainama orang gila, Kainama meninggalkan anak istri di Bogor. Kainama itu tidak pernah disekolahkan oleh gereja. Itu aja terus. Ayat-ayat ini tidak pernah di-counter. Demikian. Ya. Karena ini memang kajian ya, artinya ilmiah gitu. Iya, dan itu jamaah yang membuktikan ini ilmiah atau bukan. Iya, fakta artinya. Rihatin Budi Setiono, Eli Sabatini artinya apa Tats? Pada saat Yesus ditangkap mau disalib. Bukan Yesus. Gini. Itu ada ini juga perlu pembahasan khusus karena sebetulnya bukan Eli, tapi ya ilahi lama sabatani. Itu dalam bahasa Hebrew dan Aramea. Bahasa Yesus itu Aramea, berdialeknya Syriak. Yesus berbicara dalam bahasa bukan Ibrani tapi Aramea yang mirip dengan bahasa Ibrani dan Arab. Namanya bahasa Aramea, dialeknya Syriak. Ya ilahi lamaksa lamah sabakhta ani.
Ya Allah, ya Allah, ya ilahi, mengapa engkau tinggalkan aku? Kata-kata ini bukan pada waktu Yesus mau ditangkap, tapi pada saat penyaliban. Nah itu sebagai salah satu bukti bahwa yang disalib bukan Yesus. Kalau Yesus dia nggak bakalan teriak begitu. Dia nggak bakalan teriak begitu. Kenapa? Kok takut dia? Dia kok takut? Ngapain takut? Dia Tuhan kok. Dia bisa berdiri terang benderang, dia cabut itu cross itu, crucifixion itu, cross itu salib terbang gitu, lalu dia bilang I am God. Bisa kan? Tapi tidak. Dia malah bilang ya ilahi, ya ilahi, ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah. Lama sabakta ani, lama sabakta ani. Ini bahasa aslinya. Lama sabakta ani, saya. Aku ini manusia dan Allah meninggalkan aku. Begitu. Itu jawabannya. Ya. Baik, yang lain-lain merupakan doa semoga Ustadz Kainama dilindungi Allah, sehat selalu. Amin. Jazakallahu khairan. Jamaah mendoakan semuanya. Ini ada pertanyaan satu. Konsep Trinitas ini panjang lebar nih kayaknya. Kalau dijelaskan. Nah, itu nanti sesi yang lain aja. Nanti aja. Sesi berikutnya saya kira ya. Iya. Oh, ada sesi berikutnya. Oh, iya. Kurang Nita. Bisa kita tuh nggak pernah sampai jam 9.30. Ini Ibu Amin di sana udah 12.30 ini udah ngantuk-ngantuk ini. Suaminya udah tidur. Udah belum. Karena Ustadz jadi ini masih matanya masih segar. Iya. Ya doa aja lagi Mas Ustadz. Ya. Baik Ustadz. Jadi ini merupakan pencerahan ya bagi kita ya, bagi agama Islam itu yang orang yang mu'alaf itu kan seperti baru lahir. Jadi kalau Ustadz ini baru lahir, insya Allah suci gitu ya. Kita lahirnya udah tahun 60-an, 70-an gitu ya. Mungkin di tengah jalan banyak salah, banyak dosa gitu ya. Jadi mohon doanya Ustadz buat kita semuanya. Semoga diberikan ridhoan, buat kita semuanya, kesehatan gitu, iman Islam terutama sampai akhir penghujung hidup kita nanti, insya Allah mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin ya Allah. Baik, silakan Ustadz, mohon doanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafihu mazida. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ziyadatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wal afwa indal hisab ya Allah, wal afwa indal hisab ya Allah, wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal ya Allah, ya Allah. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tuksik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Ya minhum wal amwat. Amin. Sami'un qaribun mujibun da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jazakallah Ustaz. Ya. Terima kasih. Terima kasih jamaah. Khairon. Terima kasih untuk semuanya. Wayakum, Ya, wayakum. terima kasih Ustaz. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua jamaah. Ya, ini harus jadi Terima kasih eh, semua. Makasih Unirina. Thank you. Ya, Terima terima kasih. kasih. Buat yang terlambat bisa cek di Facebooknya Production, DNA Production ya. DNA Kalau ya. Production aja. Itu ada videonya rekaman. Ada recording ya. Ya. Ya Nanti bisa recordingnya dicek. boleh ya. Di add Ya, aja di di Facebook DNA ya. Production. DNA Production ya. usul nih, harus jadi kajian Ya. rutin nih. Insya Allah. Amin. Unirina usul. Ya. Bikin grup khusus. Ini kan ke tiap minggu ada. Jadi Ya. grup Ya. DNA yang pengajian. Kan berarti anggotanya bisa di luar DNA juga. Oh ya, of course. Iya, pasti. Jadi enak, apa namanya, kalau ada sharing bisa lewat WA grup itu gitu loh. Oh, Iya, betul, betul. Betul. Ya, Nah, ini Oke. ini usul aja, insya Allah diterima Iya, iya. karena Iya, 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 iya. Iya. Pengetahuan yang kita dapat selama pandemi ini justru sangat-sangat positif dan bagus sekali buat ya kami-kami yang usianya memang sudah lanjut. Ya. Kita semuanya udah lanjut, Pak. Iya, iya. Terima kasih kalau ada usulan dari jamaah mengenai ustadz kasih tahu kita ya. Iya. Insya Allah. Ya. Ini untuk yang ujat Ustadz Kainama ini kajian rutin deh, ini Rina. Insya Allah. Boleh nanti. Iya. So itu Nama nama jadwalnya. Cari. Cuma jadwalnya ya ampun. Iya, Mabok. supaya anak-anak kita juga ikut dengar gitu. Ya, insya Allah. Iya, Ya, mereka betul. akhirnya jadi tauhidnya lebih bagus ya. Betul. Nanti berapa minggu lagi dah kita. Iya. Insya Allah. Boleh nggak kalau nggak malam banget gitu? Jam berapa Ibu Amin? Soalnya di sini udah mau jam 1 ini. Kalau pagi apa nggak bisa? Oh Pagi, iya itu pagi. darahnya. Oh beda 2 jam dong. Beda 2 jam ya. Pagi. Ya. Oke, nanti kita ini Bu Amin. Iya. Kita coba diskusikan. Baik, Bu Rina. Waktunya terima kasih Bu Amin ya. Iya. Selamat terima kasih. istirahat. Ya. Selamat Terima kasih semua istirahat. Terima jamaah. kasih ya semua Iya. production. Makasih semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lodit. Carolina, Ya, terima Pak kasih Raffi. ya sudah bawa teman-teman dari Kainamanya. Ini Mas Dodit, Hajarina, Ya. terima kasih. iya, Ya, terima Pak kasih. Terima kasih semuanya. Oh, Mas Hafil. Terima kasih. Mas Didi, Ya. Terima Selamat kasih, Mas Mas Hafil. Didi. Waduh. Lama. Ya. kita mesti jam session nih sekali-sekali. Iya. Iya. Iya, Ustaz Kainama nanti main keyboard ya. Iya benar. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih semuanya. Barakallah. Barakallah.